Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Di episode kita kali ini, kami akan mengajak kalian untuk mengunjungi sebuah tempat yang menurut kami unik dan cocok untuk kalian yang membawa anak-anak. Di tempat ini selain berekreasi, pengunjung terutama anak-anak bisa bermain sambil belajar dan mengasah kreativitas mereka. Biar nggak penasaran, langsung aja guys, ini dia Museum Layang-Layang Indonesia. Museum ini berada di daerah Jakarta Selatan, lebih tepatnya berada di antara padatnya pemukiman penduduk di Jalan Haji Kamang nomor 38, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk menuju ke tempat ini juga cukup mudah dan lokasinya juga gampang ditemukan. Kalian bisa menggunakan panduan dari aplikasi Google Maps. Dan bagi kalian yang ingin tahu informasi terupdate mengenai museum yang satu ini, kalian bisa follow media sosial Instagram mereka di @museumlayanglayang.id. Museum Layang-Layang ini berdiri di atas lahan seluas 2.750 meter persegi yang terdiri dari beberapa bangunan dan taman bermain. Bentuk bangunannya juga unik, berupa rumah tradisional Jawa dari bahan kayu berbentuk joglo yang dilengkapi bangunan pendopo. Selain bangunannya tradisional, museum ini juga terlihat tenang dan asri dengan banyaknya pohon-pohon pelindung yang cukup besar yang membuat museum ini terasa sejuk. Saat memasuki area museum, kita akan disambut dengan sebuah koridor yang cukup estetik dengan hiasan layang-layang berwarna-warni di sepanjang koridor. Koridornya terbuat dari bahan bambu dengan atap yang terbuat dari bahan jerami dan diikat dengan tali. Museum Layang-Layang Indonesia didirikan oleh Endang W. Puspoyo. Beliau merupakan seorang ahli kecantikan wajah, rambut, dan tata rias pengantin sejak tahun 1969. Karena kecintaannya dengan layang-layang yang dimulai dari era 80-an, dia mulai mengumpulkan layang-layang dari penjuru Nusantara hingga ke mancanegara. Tak hanya itu, dia juga aktif mengikuti festival layang-layang baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selama 40 tahun berkecimpung di dunia layang-layang, Endang telah mengoleksi lebih dari ratusan layang-layang. Pada tanggal 21 Maret 2003, museum ini pun diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada masa itu, I Gede Ardika, sekaligus menjadikannya sebagai museum layang-layang pertama di Indonesia. Museum ini didirikan sebagai pusat sarana edukasi sekaligus melestarikan koleksi layang-layang sebagai budaya permainan tradisional Indonesia. Saat ini, Museum Layang-Layang Indonesia dipimpin oleh Raditya Puspoyo yang merupakan anak dari Endang W. Puspoyo. Untuk masuk ke museum ini dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Biaya ini sudah termasuk paket membuat layang-layang yang nantinya akan dipandu oleh instruktur berpengalaman. Selanjutnya layang-layang bikinan kita ini juga bisa kalian bawa pulang ya guys. Sebelum kita melihat-lihat koleksi layang-layang yang ada di museum ini, sebagai pengantar terlebih dahulu pengunjung akan diajak untuk menonton film dokumenter mengenai sejarah layang-layang dan perjalanannya dengan durasi video sekitar 15 menit. Ruangan audiovisual ini tidak terlalu besar, hanya terdapat belasan kursi-kursi untuk pengunjung. Selanjutnya, pengunjung akan diajak memasuki ruangan koleksi berupa bangunan rumah joglo yang di depannya terdapat sebuah pendopo. Di pendopo ini, pengunjung bisa menyaksikan beberapa layang-layang 3 dimensi dengan ukuran yang cukup besar menghiasi langit-langit pendopo, diantaranya Lionfish dari Yogyakarta, serangga dari Magelang, burung purba dari Cilacap, dan burung jumadi juga dari Cilacap. Puas melihat-lihat layangan di area pendopo, selanjutnya kita akan memasuki ruangan koleksi. Terdapat sekitar 100 buah layang-layang yang dipamerkan di museum ini.
Ratusan layang-layang lainnya disimpan karena keterbatasan ruang pameran sekaligus untuk keperluan rotasi koleksi. Seluruh layangan merupakan koleksi pribadi sang pemilik museum, yaitu Endang W. Puspoyo. Tak hanya layang-layang dari Nusantara, beberapa layang-layang mancanegara juga bisa kalian saksikan di museum ini. Berikut beberapa layang-layang asal Nusantara yang menarik perhatian kami, diantaranya 1. Geu layang tunang dari Aceh. 2. Alang gaya bulia dari Gorontalo. 3. Kuala dan dengung dari Sumatera Utara. 4. Telong-telong dari Bengkulu. 5. Siger dari Bandar Lampung. 6. Peu-peu tengan dari Jawa Barat. 7. Janggan dari Bali. 8. Daplangan Tanggalan dari Cilacap, Jawa Tengah. 9. Sumbulan dari Jepara, Jawa Tengah. 10. Doro keplok dari Kudus, Jawa Tengah. 11. Koangan dari Jakarta. 12. Layang tapean dari Banyuwangi, Jawa Timur. 13. Mancungan dari Yogyakarta. 14. Len bulenan dari Madura, Jawa Timur. 15. Bandolan dari Tulung Agung, Jawa Timur. 16. Layang perisai dari Kalimantan Timur. 17. Burung enggang dari Kalimantan Barat. Nah, itu tadi sebagian koleksi layang-layang dari Nusantara yang menarik perhatian kami. Sekarang kita akan melihat jenis layang-layang yang dibuat dari bahan organik yang merupakan jenis layang-layang primitif yang terbuat dari daun. Di antaranya layang-layang yang terbuat dari daun palem dari Pangandaran, daun bambu dari Bali, daun dadap dari Banyuwangi, dan terakhir layang-layang daun ubi hutan atau kolope dari Sulawesi Tenggara atau disebut layangan kagati kolope yang merupakan layang-layang tradisional dari Pulau Muna. Layangan kagati dianggap sebagai salah satu yang tertua di dunia karena sudah ada sejak 4000 tahun silam dari suku masyarakat Muna. Layang-layang ini awalnya digunakan oleh petani untuk menjaga kebun dan diyakini memiliki kekuatan menangkal roh jahat serta mendatangkan keberuntungan. Museum layang-layang tidak hanya menyimpan koleksi dari dalam negeri, tetapi ada juga yang terinspirasi dari luar negeri seperti Tiongkok. Layangan ini berukuran sangat kecil, hanya 2 cm. Bentuknya pun beragam, mulai dari lalat, kupu-kupu, hingga naga. Untuk memainkannya menggunakan benang jahit dan harus dibantu dengan hembusan angin yang kencang. Melihat dari koleksinya yang cukup lengkap, Museum Layang-layang Indonesia juga kerap memperoleh beberapa penghargaan. Salah satunya dari Museum Rekor Indonesia, diantaranya 1. Pemrakarsa dan penyelenggara display layang-layang terbesar di dalam mall tahun 2010. 2. Pemecahan rekor pemrakarsa dan penyelenggara pembuatan layang-layang berbentuk diamond terbesar tahun 2011. 3. Pemrakarsa dan penyelenggara menerbangkan layang-layang jenis train terbanyak tahun 2013. Selain memiliki koleksi layangan yang lengkap, museum ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas, diantaranya musola untuk ibadah bagi kalian umat muslim, playground atau area tempat bermain bagi anak-anak, toko oleh-oleh yang menjual kerajinan seperti tas, kaos, pernak-pernik layangan, dan sebagainya. Bagi kalian yang ingin bersantai sejenak, di sini juga terdapat sebuah ruangan semi indoor lengkap dengan kursi-kursi kayunya bergaya klasik. Ambience di area ini cukup tenang dan berasa seperti berada di rumah sendiri.
Museum Layang-Layang Indonesia juga menyediakan gedung serbaguna yang disewakan kepada khalayak umum untuk menyelenggarakan acara-acara tertentu, salah satunya untuk pernikahan. Meskipun tidak terlalu besar, namun gedung ini cukup artistik dengan lantai marmer berwarna abu-abu, lampu gantung bergaya klasik, 2 buah vas keramik raksasa yang diletakkan di depan pintu masuk, dan terakhir sebuah gebyok Jawa yang diletakkan di sebelah kiri pintu masuk. Oke guys, itu tadi sedikit review kami saat mengunjungi tempat ini. Bagi kalian yang ingin mendatangi tempat ini, catat ya, jam operasionalnya dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore setiap hari dari hari Senin hingga Minggu. Dan bagi kalian yang ingin reservasi, bisa menghubungi nomor WhatsApp 0889 0890 8899 dan 0878 2297 7338. Sementara untuk biaya parkir kendaraan kalian untuk motor Rp3.000 dan untuk mobil Rp5.000. Sekian dulu dari kami, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten-konten kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.